Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komputer, yaitu Bapak Irwan Padli Nasution. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengetahuan Dasar Komputer. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadia Nasution. Saya bersama dua rekan saya. Yang pertama Berkat Giawah, dan yang kedua adalah Dava Anugraha. Baiklah, untuk materi pertama tentang konsep komputer akan dibawakan sendiri oleh saya. Dalam konsep komputer ini, kita akan membahas tentang definisi komputer. Komputer berasal dari kata to compute yang berarti menghitung. Computing berarti mengoperasikan atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Pada awalnya, komputer dibuat untuk melakukan proses perhitungan dan berkembang menjadi multifungsi seperti sekarang ini. Dipandang dari sisi bahasa, menurut Barnhart Concise Dictionary of Etymology, kata komputer terdapat pada penggunaan bahasa Inggris pada tahun 1646 yang didefinisikan sebagai orang yang menghitung. Kemudian, menjelang 1897, didefinisikan sebagai mesin yang bisa menghitung. Dalam bahasa Prancis, komputer disebut dengan istilah ordinateur, yang berarti organisator atau memisahkan mesin. Di Spanyol disebut ordenador dengan arti yang sama, walaupun di beberapa negara menyebutnya Anglicism computadora. Di Italia, komputer adalah kalkulator. Di Swedia, komputer dipanggil dator, dari data, yang pada era tahun 1950-an diberi nama matematika maskin atau mesin matematika. Dalam bahasa China, komputer disebut tiannao atau otak listrik. Oxford English Dictionary atau OED2 edisi kedua mendefinisikan komputer adalah suatu perangkat yang digunakan untuk perhitungan atau mengendalikan operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau logika. Definisi komputer menurut para ahli. Menurut V.C. Hamacher dalam bukunya Computer Organization, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Menurut Robert H. Blismer, tahun 1985, dalam bukunya Computer Annual, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan, komputer adalah seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan atau input dan selanjutnya melakukan pengolahan atau proses untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer, yaitu hardware, software, dan brainware yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi yang sesuai dengan yang diharapkan. Saya akan menjelaskan dari sistem komputer. Sistem komputer ialah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengelolaan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Di sistem komputer ini ada 3 bagian penting, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Hardware ialah perangkat yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Contohnya itu seperti keyboard, mouse, monitor, CPU, dan lain-lain. Lalu ada software. Software itu ialah sebuah perangkat lunak yang berupa data-data yang terdapat di dalam sebuah komputer. Software berbentuk data digital yang tidak terlihat secara fisiknya, namun dapat digunakan oleh pengguna komputer. Contoh dari software itu seperti aplikasi Microsoft Office, antivirus, dan lain-lain.
Kemudian ada brainware. Brainware itu ialah pengguna komputer dan yang menjalankan komputer. Contohnya seperti seorang programmer, seorang admin, seorang analisis sistem, dan operator. Manfaat komputer yang pertama, manfaat komputer di bidang pendidikan sebagai bahan pembelajaran berbasis komputer atau PBK. Pemanfaatan komputer untuk belajar dimulai dari penggunaan teaching machine pada penerapan pembelajaran berprogram di era tahun 1950 sampai 1960-an. Pengertian komputer pembelajaran dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, Computer Assisted Learning atau CAL, Computer Based Training atau CBT, dan Computer Assisted Instruction atau CAI. Bentuk program pembelajaran berbasis komputer. Proses pembelajaran berbasis komputer dapat dilakukan dengan berbagai aplikasi atau software seperti Microsoft PowerPoint, Macromedia Flash, Adobe Premiere, atau Macromedia Dreamweaver, Microsoft Frontpage, PHP, dan JavaScript, dan lain-lain. Manfaat komputer yang kedua adalah di bidang pemerintahan, sebagaimana penggunaannya mulai dari mengolah data administrasi, tata usaha, pelayanan masyarakat atau public service, pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Manfaat komputer yang ketiga di bidang bisnis dan perbankan. Di perusahaan dagang seperti department store telah dipergunakan mesin cash register atau mesin karir yang dilengkapi dengan kontrol komputer yang dapat dikontrol hanya dari ruangan kerja secara cepat dan tepat. Di bidang perbankan telah memperkenalkan solusi core banking seperti Finacle untuk melakukan layanan finansial. Manfaat komputer yang keempat di bidang teknik dan ilmu pengetahuan. Biasanya digunakan untuk simulasi sebelum menguji coba sesungguhnya dari hasil temuannya. Manfaat komputer yang kelima adalah dalam bidang penerbangan dan kemiliteran. Di bidang penerbangan, komputer digunakan untuk mengontrol kendali pesawat, menghitung ketinggian pesawat, mengontrol panel-panel kendali seperti keadaan mesin, bahan bakar, dan juga kecepatan. Di bidang militer, komputer digunakan untuk mengendalikan senjata atau peluru kendali, navigasi kapal laut dan selam, melakukan simulasi peperangan, dan pengiriman sandi rahasia militer. Yang keenam, bidang industri dan manufaktur dipergunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dengan ketepatan tinggi dan juga untuk mendesain produk-produk yang akan dikeluarkan. Yang ketujuh, bidang kedokteran digunakan untuk mendiagnosa penyakit, menemukan obat yang tepat, dan juga menganalisa organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat. Manfaat komputer yang kedelapan ialah bidang kriminalitas. Komputer ini dapat digunakan untuk crime analysis support system, yaitu sistem pendukung keputusan bidang kriminalitas. Sistem komputer lain untuk bidang kriminalitas ialah PROMIS, yaitu Prosecutor Offender Management Information System. Lalu ada CATCH, yaitu Computer Assist Terminal Criminal Hunt. Lalu ada Motion, Metropolitan Orleans Total Information Online Network. Lalu ada ARGIS, yaitu Automate Regional Justice Information System. Lalu di manfaat komputer yang ke-9 ialah bidang entertainment dan games. Untuk pembuatan animasi seperti anime, lalu ada periklanan, setting, bahkan untuk bermain musik dan untuk permainan 3D. Itu dapat menggunakan komputer. Lalu yang ke-10 ada bidang komunikasi jaringan global atau internet. Dapat mencari informasi yang dibutuhkan, komunikasi data teks, gambar, video, suara, bahkan komunikasi audio visual secara langsung, dan lain-lain.
dan karakteristik dan keterbatasan komputer. Karakteristik komputer terbagi menjadi 5. Yang pertama, tidak memiliki perasaan atau emosi sehingga bersifat statis. Mampu menyimpan data yang besar dalam waktu yang lama, dan data yang disimpan bersifat dinamis. Dapat melakukan pengurutan dan pencarian dalam waktu yang singkat. Mampu mengolah data perhitungan yang besar dengan cepat dan akurat. Mampu menerima dan mengeluarkan data yang besar dan dalam waktu yang cepat. Dan keterbatasan komputer ada 3. Yang pertama, tidak bisa berpikir dinamis seperti manusia. Kedua, pekerjaan yang dilakukan komputer bisa mengurangi tenaga kerja manusia. Yang ketiga, data yang tersimpan dalam komputer memiliki resiko yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.